Halo Sobat Anime, salam kenal dan selamat bergabung di sini, di Anime Nai. Di channel ini kita akan membahas semua tentang anime, dan buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar anime jangan ragu lagi. Langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya, biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru di sini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kontennya. Rakudai Kishino Cavalry Chapter 8 dengan judul, Bangsa Bernama Vermilion. Cerita dimulai di mana Stella melihat seorang anak laki-laki tergantung terbalik seperti yang ditunjukkan pada gambar di akhir chapter sebelumnya. Anak laki-laki itu mengatakan, Grand Guignol, dan Stella tahu bahwa dia harus menghalau tebasan yang tak terhitung jumlahnya yang akan mengenai semua orang di dekatnya, tetapi dia tidak akan tepat waktu untuk menghentikannya. Iki, yang telah mewujudkan Intetsu, mengaktifkan Ito Rasetsu, dan tiba-tiba melepaskan tebasan pedang. Tebasannya sendiri mengirimkan tebasan yang tak terhitung jumlahnya ke langit secara bersamaan. Tebasan yang tak terhitung jumlahnya akhirnya memotong merpati menjadi potongan-potongan daging dan menumpahkan ke jalan yang menyebabkan lampu jalan, pohon pinggir jalan dan semacamnya robek, dengan beberapa orang terkena sayatan. Anak laki-laki, yang adalah Orgaule, terkesan dengan keputusan cepat Iki untuk menangani serangan Orgaule sebelum menyebar. Meskipun begitu, Orgaule dapat melihat bahwa kemampuan Iki memiliki kelemahan besar. Darah mengucur di sekujur tubuh Iki, kemudian Iki jatuh karena luka di sekujur tubuhnya dan kelelahan karena menggunakan Ito Rasetsu. Melihat penampilan Iki seperti itu menyebabkan Stella sangat marah dan menyerang Orgaule. Namun, Johan menggunakan Circus Maximus yang ia tunggangi dengan kuda emas dan disodorkan ke Stella dengan perangkat berbentuk tombaknya yaitu Chariot. Stella memblokir serangan tombak tetapi Stella masih terlempar. Johan turun dari kudanya dan menahan Stella ke tanah. Orgaule memberitahu Stella untuk tidak khawatir karena Iki tidak akan mati begitu saja dan akan membosankan jika dia melakukannya. Stella kaget dan bertanya apa yang sedang dilakukan Johan. Namun Johan terus-menerus meminta maaf berulang kali dengan ekspresi kosong, seolah-olah dia bukan orang biasa yang Stella kenal. Lunayais memberitahu orang-orang di sekitar untuk berlari tetapi mereka tidak mau dan malah bernyanyi sambil menari. Luna menyadari dari kemampuannya untuk mengontrol orang lain bahwa anak laki-laki di depannya adalah Raja Boneka, Orgaule, yang merupakan penjahat yang disebutkan dalam laporan yang berasal dari Liga. Orgaule mengatakan Luna benar dan berterima kasih padanya karena menjawab undangannya, yang Luna sadari bahwa dipanggil ke Kretleyland adalah jebakan sejak awal. Luna bertanya kepada Orgaule mengapa dia, yang merupakan eksekutif rebellion, ada di negara kecil ini. Orgaule menjawab bahwa dia telah meninggalkan rebellion karena dia bosan, dan dia hanya di sini untuk bermain dengan Stella. Orgaule juga memberitahu Stella bahwa dia telah bertemu dengannya sebelumnya melalui boneka mekanis, yang diingat Stella. Stella dengan marah bertanya apa yang telah dilakukan Orgaule pada Johan dan semua orang di Kretleyland. Orgaule menjawab bahwa dia hanya menggunakan kemampuannya untuk mengontrol orang lain seperti boneka dengan benangnya. Orgaule juga mengatakan bahwa dia telah membunuh raja dan kesatria kuat negara ini, dan menunjuk ke perwakilan atau tim Kretleyland selain Johan. Tubuh keempat orang itu jatuh seperti boneka rusak dengan anggota tubuh mereka terdistorsi dan darah hitam keluar dari tubuh mereka. Penampilan mereka membuat Stella sadar bahwa mereka sudah meninggal sejak mereka bertemu hari ini. Orgaule juga mengatakan bahwa pada awalnya Johan melawan sambil setengah gila tetapi dia sekarang sepenuhnya patuh mungkin karena dia sudah rusak. Tiba-tiba, Lunayais berteriak, "Aku akan membunuhmu." Saat Luna menyerang ke arah Orgaule dengan belati yang dia gunakan untuk pertahanan diri, meskipun dia bukan seorang blazer. Namun, Luna akhirnya terjebak oleh kemampuan tak terlihat milik Orgaule. Orgaule mengatakan reaksi Luna baik dan bertanya-tanya apakah mereka saling mencintai. Orgaule bilang dia akan bertindak sebagai dewa asmara mereka tetapi karena Orgaule ada di sini untuk bermain dengan Stella, Orgaule ingin Luna diam. Tubuh Luna kemudian melayang di udara dengan benang tak terlihat yang meremas lehernya.
Kemudian Stella memberitahu Orgaule untuk menghentikannya dan mengejar Stella jika Orgaule memiliki dendam terhadapnya. Orgaule menjawab bahwa dia tidak membenci Stella. Orgaule mengatakan dia jatuh cinta dengan kebaikan dan kebangsawanan Stella yang merupakan perasaan yang sama yang dia miliki sebelumnya untuk kakak perempuannya. Orgaule melakukan ini karena itu menyenangkan, bahwa Orgaule suka melihat orang menderita dan terluka. Orgaule juga mengatakan dia sangat menantikan untuk melihat seberapa banyak Stella dapat bertahan tanpa putus bahkan setelah dia membunuh mungkin orang tua Stella, saudara perempuan atau Iki. Orgaule juga telah mengirim tentara Kretlillen yang berada di bawah kendalinya untuk pergi menyerbu negara Vermilion yang berharga milik Stella, dan ketika orang-orang dari kedua negara tersebut akhirnya saling membunuh, mereka tidak akan dapat kembali ke cara mereka dulu. Stella berteriak pada Orgaule untuk berhenti bercanda dan mengaktifkan roh naga, memungkinkannya untuk dibebaskan dari cengkeraman Johan dan untuk menyerang Orgaule. Ketika Stella berada di dekat Orgaule, Stella mengayunkan pedangnya ke arah Orgaule, tetapi Iki yang pingsan sebelumnya tiba-tiba berdiri di jalan. Orgaule telah memindahkan tubuh Iki untuk melindungi dirinya dari serangan Stella, dan Stella tidak dapat menghentikannya. Stella berteriak histeris saat serangannya yang sangat kuat mengenai Iki secara langsung. Namun, Iki masih tetap berdiri dan seluruh tubuhnya diselimuti baju besi hitam. Stella mengenali baju besi ini dan ada suara yang mengatakan, Orichalcos atau baju besi tak terkalahkan. Bayangan putih keluar dari kerumunan di sekitarnya dan berlari menuju Orgaule dengan cepat dengan tombak hitam diayunkan ke arahnya. Orgaule tidak dapat mengelak sepenuhnya dan akhirnya kehilangan lengan kanannya. Pada saat yang sama, Iki dan Luna yang pingsan dilepaskan dari ikatan mereka dan jatuh ke tanah. Orang yang baru saja muncul adalah wanita dengan warna mata merah dan biru yang sama dengan Orgaule. Orgaule kemudian berkata kepada wanita itu, "Ini benar-benar mengejutkan. Untuk berpikir Anda sudah berada di negara ini. Sudah lama sekali." Iris Nesan, wanita berambut putih yang tiba-tiba muncul adalah Iris Askarit, sang ksatria hitam, yang dikenali Stella dari baju besi dan tombak yang dia gunakan. Orgaule memuji Askarit karena tetap tidak terdeteksi olehnya di negara ini sampai sekarang. Askarit mengatakan tidak sulit menipu Blazer yang mengandalkan kekuatan sihir. Orgaule mengatakan Askarit mungkin berencana untuk menyerang dia secara tiba-tiba tetapi malah memilih untuk menyelamatkan Stella dan yang lainnya, dan sebagai hasilnya dia berada dalam situasi yang tidak menguntungkan sekarang. Orgaule bertanya pada Iris apakah dia bisa menang melawannya sambil menjaga Iki, Stella dan Lunais, dan apakah dia tidak melupakan tentang apa yang terjadi padanya ketika mereka bertarung langsung. Kemudian, kekuatan magis berkabut hitam tebal yang memberikan perasaan jahat menutupi seluruh tubuh Orgaule. Langit biru segera menjadi gelap dan suasana menjadi berat. Menurut Stella, musuh yang ada di hadapannya adalah takdirnya sendiri, yaitu kematian berbentuk seseorang. Stella menyadari bahwa Orgaule adalah seorang desperado yang memiliki kekuatan magis yang lebih besar dari siapapun di sini, jadi dia tidak sabar untuk melawannya. Namun, Askarit yang juga seorang desperado berdiri bermartabat dan mengeluarkan pisau yang terlihat seperti kunci dari dadanya. Askarit menusuk pisaunya ke tanah dan berkata, "Buka gerbang ke Flarefek." Kilatan putih dari pisau di tanah menelan Askarit, Iki, Stella dan Luna. Mereka berempat menghilang, meninggalkan bulu yang tak terhitung jumlahnya di belakang yang menyebabkan Orgaule mengutuk seseorang yang disebut Kanselir Bersayap. Orgaule tahu bahwa keempat orang itu tidak lagi di Kretlillen tetapi di ibu kota kekaisaran Vermilion, Flarefek. Orgaule kemudian mengambil lengan kanannya yang dipotong sebelumnya dan kemudian menjahitnya kembali ke tubuhnya dengan benang, dan fungsi lengan kanannya segera pulih. Orgaule menantikan pertempuran antara Vermilion dan Kretlillen yang telah dimulai. Stella menyadari bahwa dia, Luna, Iki, dan Askarit berada di taman pusat Flarefek. Askarit memberitahu Stella bahwa dia menggunakan sesuatu yang dia pinjam dari Norman Creed sebelum dikirim ke sini olehnya. Stella pernah mendengar tentang Norman Creed, yang dijuluki Kanselir Bersayap, yang merupakan wakil kepala Liga Bangsa-Bangsa Penyihir Ksatria dan tangan kanan dari Lord Whitebeard. Perangkat Creed, gerbang ilahi atau pintu langit biru, terdiri dari 777 pisau kecil dan memiliki kemampuan teleportasi terbesar. Itu dapat langsung memindahkan siapapun dari satu lokasi pisau ke pisau lainnya.
Stella kemudian menuntut Ascarid untuk membawanya kembali ke Lucier untuk menyelamatkan Johan dan yang lainnya, tetapi Ascarid menolak. Stella memiliki kemampuan yang hebat, tetapi dia tidak bisa menang melawan adik laki-laki Ascarid yang merupakan Desperado yang telah mencapai Brute Soul atau kebangkitan, yaitu sebuah eksistensi di luar takdir yang mengelilingi dunia ini. Stella memperhatikan Ascarid memanggil Orgaule sebagai adik laki-lakinya dan Orgaule juga memanggil Ascarid sebagai kakak perempuannya sebelumnya. Stella juga memperhatikan bahwa Ascarid memiliki wajah yang mirip, rambut putih keabu-abuan yang sama dan warna mata merah dan biru yang sama dengan Orgaule. Ascarid mengonfirmasi bahwa Orgaule adalah adik laki-lakinya, tetapi mereka bukan sekutu. Kemudian, ada bunyi alarm di seluruh ibu kota Kekaisaran Vermilion dan pengumuman yang mengatakan bahwa Vermilion telah menerima deklarasi perang dari Johan, Raja baru Kretlilend yang ingin merebut kembali kebanggaan negaranya, dan bahwa ada invasi yang dikonfirmasi oleh tentara Kretlilend. Stella bertanya mengapa adik laki-laki Ascarid melakukan ini. Yang dijawab Ascarid bahwa Orgaule hanya melakukan ini untuk bersenang-senang seperti yang dia katakan. Pembunuhan dan perang adalah hiburan bagi Orgaule, mirip dengan bagaimana film dan pergi makan menyenangkan bagi orang biasa. Stella mencoba menghubungi ayahnya melalui telepon, tetapi salurannya sibuk, mungkin karena situasi saat ini yang menyebabkan banyak orang menggunakan telepon mereka pada saat yang bersamaan. Stella mempercayakan Ascarid untuk membawa Iki dan Lunayais ke rumah sakit, sementara dia menuju istana Kekaisaran Vermilion untuk memberitahu orang tuanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Setelah Stella pergi, Iki bangun dan lukanya sembuh berkat memakai perangkat berbentuk baju besi milik Ascarid, yaitu Orichalcos yang memiliki kemampuan gigih yang dapat terus menyembuhkan orang yang memakainya. Iki berterima kasih pada Ascarid karena telah menyelamatkannya dan yang lainnya, tapi Ascarid tiba-tiba jatuh berlutut. Iki tahu dari ekspresi pucat dan keringat dinginnya bahwa tubuh Ascarid gemetar karena ketakutan mutlak menghadapi seseorang yang tidak bisa dia lawan, yaitu Orgaule. Ascarid meminta Iki untuk tidak memberitahu siapapun tentang ini. Sambil merangkul bahunya sendiri, Ascarid juga mengatakan bahwa gemetar ini adalah dosanya dan bukti bahwa dia belum melupakan arti dari kelangsungan hidupnya, dan Ascarid harus memenuhi kewajibannya. Iki kemudian ingat Orgaule telah bertanya kepada Ascarid apakah dia tidak lupa tentang apa yang terjadi padanya saat mereka bertarung langsung. Iki tidak tahu apa yang terjadi di antara saudara-saudara ini, tapi dia memutuskan untuk tidak memberitahu siapapun tentang gemetar Ascarid karena dia bersedia menghadapi Orgaule secara langsung untuk menyelamatkan Iki dan yang lainnya. Ascarid berterima kasih pada Iki dengan sedikit senyum di wajahnya yang pucat. Stella berlari melintasi atap untuk mencapai kastil lebih cepat karena jalan dipenuhi dengan orang-orang yang berada dalam kekacauan akibat deklarasi perang Johan. Ketika Stella berada di dekat kastil, dia melihat bahwa gerbang utama kastil ditutup. Stella mengira mungkin ada lebih banyak pos pemeriksaan di dalam kastil juga, jadi akan memakan banyak waktu untuk melewati semua pos pemeriksaan dan menghubungi ayahnya. Tapi sekarang Stella tahu bentuk sebenarnya dari kekuatannya sendiri. Stella yakin dia bisa langsung menuju jendela di kastil. Stella menggunakan kemampuannya untuk mewujudkan kekuatan naga di tubuhnya untuk menciptakan sayap api, dan terbang menuju jendela. Suara kaca jendela yang pecah memperingatkan semua orang yang ada di dalam dan mereka kemudian menyadari bahwa itu adalah Stella. Sirius, yang mendengar bahwa itu adalah Stella, segera berlari ke arah Stella untuk memeluknya. Namun, Stella mencegahnya dengan serangan tumit telapak tangan dan mengatakan ini bukan waktunya untuk itu. Astrea dan pemimpin cabang Liga Vermilion Daniel dan Dalayan juga ada di sana. Stella kemudian mulai memberitahu semua orang tentang apa yang telah terjadi. Setelah Stella menjelaskan semuanya, Sirius menjadi marah setelah mengetahui bahwa Raja Kretlilend yang merupakan temannya dibunuh. Stella mengatakan mereka harus memberitahu semua orang di garis depan bahwa tentara Kretlilend sedang dimanipulasi. Namun, Astrea mengatakan mereka tidak dapat memberitahu mereka karena faktanya tentara Kretlilend menyerang wilayah Vermilion dengan senjata. Jika tentara di garis depan tahu bahwa musuh sedang dimanipulasi, mereka akan ragu-ragu dan pasukan Vermilion akan menerima kerusakan besar. Meski mereka ingin menyelamatkan rakyat Kretlilend, nyawa rakyat mereka sendiri harus menjadi prioritas mereka. Stella tahu Astrea benar, tetapi Stella tidak ingin meninggalkan penduduk Kretlilend.
Kemudian yang mengejutkan mereka, Sirius menghubungi Jenderal Tentara Vermilion Signat untuk memberitahu bahwa tentara Kretlillen baru saja dimanipulasi dan bahwa seluruh negara termasuk Johan berada di bawah kendali penjahat. Sirius juga memerintahkan pasukannya sendiri untuk hanya menyerahkan wilayah mereka kepada musuh dan hanya melindungi rakyat mereka sendiri, tetapi juga untuk tidak membunuh salah satu musuh. Sirius mengatakan dia tidak akan pernah memaafkan dirinya sendiri jika dia membiarkan penduduk Kretlillen mati, dan Sirius mengumumkan bahwa mereka akan menyelamatkan Kretlillen. Stella kemudian melompat ke Sirius, memeluknya dan mengatakan Stella senang bahwa dia adalah anaknya. Sirius meminta maaf kepada Astrea bahwa dia tidak bisa menjadi bijak seperti dia, dan Astrea mengatakan tidak apa-apa. Astrea juga mengatakan itu seperti 30 tahun yang lalu ketika Sirius memutuskan untuk pergi ke Kretlillen sendirian meskipun Astrea telah berkali-kali mengatakan kepadanya untuk tidak melakukannya, yang membuatnya sangat terluka ketika kembali ke rumah. Meski Sirius berusaha menyembunyikannya, Astrea tahu bahwa sejak itu Sirius tidak bisa lagi melihat dengan mata kirinya. Tapi betapapun tidak masuk akalnya Sirius, dia selalu berhasil membuat semua orang tersenyum pada akhirnya dan itulah yang Astrea sukai darinya. Sebelum Astrea menikah dengan Sirius, dia belajar sejarah di universitas, dan Astrea tahu Vermilion adalah bangsa yang lahir karena seorang bangsawan tertentu ingin membantu orang yang lemah. Astrea yang tidak memiliki darah keluarga Vermilion iri pada Stella dan Sirius yang mewarisi keinginan yang sama untuk membantu orang. Namun, Astrea memiliki perasaan bahwa Sirius kekurangan banyak hal yang dapat dia lakukan. Astrea kemudian mengatakan sekarang bahwa mereka telah memutuskan untuk menyelamatkan Kretlillen. Mereka perlu tahu bagaimana melakukannya dengan tepat. Dandelion mengatakan bahwa mereka perlu memikirkan cara untuk menghentikan tentara Kretlillen tanpa menyakiti mereka karena tabrakan antara pasukan militer kedua negara tidak dapat dihindari. Sirius menyarankan agar mereka menggunakan bentuk ilusi perangkat, tetapi Dandelion menjawab bahwa kerusakan dari bentuk ilusi, seperti sugesti kuat yang dapat menghilangkan kesadaran lawan tanpa merusak tubuh asli mereka. Jadi, tidak ada gunanya menyerang kesadaran lawan ketika mereka telah berubah menjadi boneka hidup dan tidak bergerak atas kemauan mereka sendiri. Stella kemudian ingat saat dia menyelamatkan Ichi Lauter dari Reisen Hiraga yang ternyata menjadi inti untuk Orgaule. Stella menyadari bahwa karena Orgaule ada di Kretlillen, Orgaule harus menggunakan inti untuk mengontrol tentara Kretlillen sehingga yang harus mereka hancurkan hanyalah intinya untuk membebaskan tentara Kretlillen dari kendali Orgaule. Askarit dan Iki kemudian segera muncul. Iki mengatakan bahwa cederanya sembuh berkat perangkat Askarit dan Lunayes sedang beristirahat di rumah sakit. Askarit berkata seharusnya ada puluhan atau mungkin ratusan orang di tentara Kretlillen yang merupakan inti yang digunakan untuk mengontrol seluruh tentara. Masalahnya adalah sulit untuk menentukan siapa yang menjadi intinya, sehingga konsentrasi yang tidak biasa dan pengamatan yang tajam bersama dengan intuisi pertempuran yang berpengalaman diperlukan. Iki, Askarit dan Dandelion adalah satu-satunya yang saat ini di Vermilion yang mampu melakukan itu. 3 orang tidak akan cukup untuk menghancurkan ratusan inti dan butuh waktu untuk bala bantuan tiba. Namun, Iki punya ide dan chapter ini berakhir dengan Iki meminta Sirius untuk mendengarkannya. Masuk chapter 9 dengan judul, Perang Kota Cardia. Di sebuah kota bernama Cardia, Jenderal Tentara Vermilion Signat telah menyelesaikan evakuasi orang-orang yang tinggal di dekat perbatasan negara. Satu-satunya orang di kota itu adalah dia dan tentara-tentara Vermilion di bawah komandonya yang sedang mempersiapkan pertempuran melawan tentara Kretlillen yang menyerang. Mereka diperintahkan untuk mundur dari kota tetapi sekarang mereka telah diberi perintah baru. Karena mereka diberi perintah oleh raja mereka untuk tidak membunuh tentara-tentara Kretlillen, mereka menggunakan senjata tidak mematikan seperti peluru karet dan senjata bius. Beberapa dari mereka mengeluh tetapi mereka baik-baik saja dan bertekad untuk memenuhi perintah raja mereka. Signat kemudian berbicara kepada Iki yang berada di helikopter di langit, memberitahunya melalui headset mereka bahwa persiapan di darat sudah selesai dan Iki akan menjadi mata mereka. Iki berada di dalam helikopter mencari inti yang digunakan untuk mengendalikan tentara Kretlillen. Baik Vermilion dan Kretlillen adalah negara anggota Liga, jadi dia tidak perlu khawatir tentang rudal jarak jauh yang disiapkan oleh musuh karena penyimpanan senjata semacam itu dilarang oleh perjanjian Liga. Setelah intinya ditemukan, Mirialia akan menembakkan peluru jet untuk menandai mereka menggunakan kemampuannya untuk mengontrol lintasan pelurunya.
Dengan cara ini setiap orang dapat mengetahui musuh mana yang merupakan intinya. Iki yakin dia bisa menemukan intinya dari langit meski Askarit dan Dandelion tidak bisa. Ini adalah satu-satunya hal yang dapat Iki lakukan untuk saat ini karena sihirnya benar-benar habis sebagai akibat dari apa yang terjadi sebelumnya ketika Orgaule pertama kali muncul di depannya. Sirius memberitahu Iki bahwa meskipun situasinya berbeda sekarang, dia akan tetap mengakuinya jika Iki membawa kemenangan kepada Vermilion seperti yang dijanjikan. Kemudian 30.000 orang dari tentara Vermilion telah membuat garis pertahanan di Cardia untuk mencegat 50.000 orang dari tentara Credlilen yang menuju ke ibu kota Vermilion, yaitu Flarefect. Signat memerintahkan semua orangnya untuk memperlambat tentara Credlilen sampai intinya ditemukan. Tentara Credlilen dilengkapi dengan peluru dan tank sungguhan bersama dengan niat untuk membunuh, tetapi tentara Vermilion hanya dilengkapi dengan peluru karet. Askarit ada di sana melindungi tentara Vermilion dengan menerima peluru dan RPG dengan perangkat berbentuk armornya. Askarit menemukan salah satu tentara Credlilen yang merupakan penghubung yang digunakan untuk mengendalikan tentara terdekat lainnya dan menjatuhkannya, yang mengakibatkan tentara di dekatnya juga jatuh. Askarit terkejut karena Iki benar-benar dapat menemukan intinya dari langit. Iki berada di helikopter sekitar 30 meter di atas tanah, memberitahu Mirialia siapa yang harus ditembak dengan peluru cet. Kemampuan Mirialia memastikan bahwa peluru cet akan mencapai target, yang merupakan intinya. Hal ini memungkinkan semua orang di pihak Vermilion untuk mengetahui tentara Credlilen mana yang menjadi inti dan kemudian menjatuhkan mereka bersama dengan tentara lain yang dibawa kendali intinya. Mirialia bertanya kepada Iki bagaimana Iki tahu musuh mana yang menjadi intinya hanya dengan melihat dari atas. Iki menjawab bahwa Orgaule dapat memahami ingatan dan kepribadian orang-orang yang dia kendalikan dengan benang ajaibnya, sehingga mereka tidak dapat dilihat dari ekspresi wajah dan semacamnya. Iki tidak memiliki kemampuan untuk menandai target, jadi dia berterima kasih pada Mirialia karena sekarang dia bisa berjuang untuk negara ini. Mirialia merasa malu dan mengatakan bahwa itu wajar karena dia adalah kesatria Vermilion sambil mengalihkan pandangannya. Mirialia kemudian menandai tank yang memiliki prajurit Credlilen yang menjadi salah satu targetnya. Iki mengatakan berbahaya bagi siapapun untuk mendekati tank, tetapi Mirialia mengatakan tidak apa-apa karena Tilmith ada di daerah tersebut. Tilmith menggunakan kemampuannya yaitu Stone Dive untuk terjun ke tanah seolah-olah itu adalah permukaan air dan kemudian memasuki tank. Tilmith menjatuhkan prajurit yang merupakan salah satu penghubung dan kemudian tentara di dekatnya jatuh ke tanah. Kabar keberhasilan Iki, Tilmith dan Mirialia diteruskan ke Stella dan Dandelion yang berada di daerah lain. Stella mencatat bahwa mereka benar-benar punya nyali meskipun mereka baru saja ditugaskan sebagai cadangan militer tahun ini sehingga hanya memiliki sedikit pengalaman tempur yang nyata. Dandelion menyarankan agar Stella pergi dan menyerahkan area ini kepadanya, tetapi Stella mengatakan dia baik-baik saja berada di sini dan Stella tidak bisa meninggalkannya sendirian. Dandelion bersama Askarit dan Iki adalah satu-satunya yang dapat menentukan siapa orang yang menjadi penghubung atau inti untuk menghentikan pengendalian Orgaule. Dandelion bisa mengetahuinya berkat pengalamannya dari karir militernya yang panjang. Askarit juga memiliki pengalaman menduduki peringkat keempat di dunia dan dia juga kerabat Orgaule. Iki memiliki wawasan tingkat monster dari mendorong konsentrasinya hingga batasnya. Stella tahu pengalamannya sebagian besar lebih rendah dari ketiganya, tetapi dia tetap tidak ingin ada yang meremehkannya. Stella mengenakan gaun permaisuri, yang menguapkan peluru yang ditembakkan ke arahnya dan cahaya dari baju besi apinya menyebar ke seluruh area. Indranya dibagi dengan cahaya yang disebarkan dan itu memungkinkannya untuk memahami posisi benang Orgaule, para prajurit, dan gerakan mereka. Stella menyerang tentara yang merupakan titik konsentrasi benang, dan kemudian tentara di dekatnya ikut jatuh ke tanah juga. Stella kemudian menemukan lebih banyak intinya dan menuju ke sana. 1 jam setelah pertempuran dimulai, sepertiga tentara Credlilen telah dibebaskan dari kendali benang milik Orgaule. Rekaman real-time dari medan perang sedang dikirim ke Istana Kekaisaran Vermilion. Astrea senang bahwa hampir setengah dari pasukan Credlilen telah diselamatkan dan menyatakan bahwa itu juga berkat Iki karena telah memberitahu semua orang tentang posisi intinya. Sirius berkata dengan ekspresi kecewa bahwa itu bukan masalah besar, yang mana Astrea sedikit menertawakan Sirius yang tidak jujur. Tiba-tiba, seorang wanita jangkung muncul di kamar.
Rambut hitamnya tampak basah dan dia mengenakan gaun hitam dengan belahan seperti kelopak. Wanita itu meminta maaf karena dia tidak sedang dalam misi, dia tidak punya nama. Dia memberitahu Sirius dan Astrea untuk memanggilnya, Ain dan memberikan buket bunga lili putih kepada mereka, mengatakan bahwa dia telah membawa bunga untuk pemakaman. Saat Iki dan Mirialia berada di helikopter di langit di atas Cardia, mereka bertemu dengan raksasa gemuk setinggi 30 meter yang mengenakan tudung hitam. Raksasa itu menghancurkan helikopter dengan tangannya seolah-olah itu adalah seekor nyamuk. Namun, semua orang di helikopter telah melarikan diri dan Iki telah menangkap Mirialia dan pilot helikopter, dan mereka melompat keluar sebelum helikopter dihancurkan. Tilmit menggunakan Star Ocean, yang ia tusukkan ke tanah dengan perangkat berbentuk trisula dan permukaan tanah berubah menjadi seperti permukaan lautan. Iki dan yang lainnya jatuh ke tanah yang diubah itu seolah-olah mereka menyelam ke dalam air. Tentara Vermilion bertanya-tanya apa raksasa itu dan Signat mengatakan kemungkinan besar itu sekutu Orgaule karena tidak ada blazer di Kreplilen yang memiliki kemampuan untuk mengubah tubuhnya menjadi ukuran raksasa. Tentara Vermilion menyerang raksasa tetapi tidak ada serangan yang berhasil. Raksasa yang bertingkah seperti anak kecil dengan mudah mengubah puluhan tentara Vermilion menjadi gumpalan daging. Tilmit dan Mirialia berpikir mereka tidak bisa menang, tapi Iki berlari ke arah raksasa itu meskipun tidak ada kekuatan sihir yang tersisa di dirinya. Iki menebas tanah yang diubah Tilmit menjadi seperti air sebelumnya dan tekanan dari tebasan itu menyebabkannya meluncur ke langit. Dan ketika Iki berada 20 meter di atas tanah, Iki menggunakan Saigeki untuk menembus mata kanan raksasa itu. Namun, hal ini menyebabkan raksasa menjadi marah dan menghempaskan Iki dengan backhandnya. Iki terhempas ke tanah dan tubuhnya memantul dan terus berguling di tanah sampai Iki berhenti di dekat perlintasan kereta api. Iki belum kehilangan kesadaran karena sengaja menggulingkan tubuhnya ke tanah untuk mengurangi kerusakan akibat benturan tersebut. Namun, Iki masih menderita patah tulang dan tidak bisa bangkit kembali. Tilmit yakin Iki menyerang raksasa itu untuk menarik perhatiannya, tapi Signat menyadari tujuan Iki yang sebenarnya. Raksasa itu bergegas menuju tempat Iki berada dan akhirnya tersengat listrik dengan menabrak kabel bertegangan tinggi di rel kereta api. Raksasa itu akan roboh ke tanah, namun dia menolak untuk jatuh. Dia kemudian menjadi raksasa setinggi 300 meter, dan melepaskan jeritan besar. Di tempat lain, Stella melihat seorang pria berpakaian hitam mengenakan kacamata hitam sedang menyeret Dandelion berlumuran darah dengan tangan kirinya. Dandelion menyuruh Stella melarikan diri karena pria yang dihadapinya adalah Habub. Stella mengakui pria itu sebagai Nasim Al-Salem, yang dijuluki Habub atau Dewa Gurun Kematian, tentara bayaran terkuat dalam sejarah yang aktivitasnya terutama di Timur Tengah. Habub membuang Dandelion yang setengah mati dan memasukkan tangan kanannya ke dalam sakunya. Habub memberitahu Stella bahwa dia hanya akan menggunakan tangan kirinya untuk melawan Stella seperti yang dia lakukan terhadap Dandelion dan tentara Vermilion lainnya. Stella dapat mengetahui bahwa Nasim memiliki kekuatan untuk membunuhnya hanya dengan tangan kirinya dan bahwa Habub adalah seorang desperado seperti Orgaule. Stella memerintahkan tentara Vermilion untuk membantu yang lain yang telah jatuh dan melarikan diri dari sini. Stella memutuskan untuk tetap di sini dan kemudian mengaktifkan roh naga. Nasim bergerak sangat cepat dan meluncurkan pukulan jab kiri ala tinju dengan tangan kanan masih di saku. Stella berhasil memblokirnya dengan pedangnya tetapi tubuhnya terhempas mundur sejauh 10 meter. Stella bingung karena serangan itu hanya berupa tusukan sederhana namun membawa kekuatan yang jauh lebih besar daripada kekuatan Auma. Nasim meluncurkan serangan lain yang berakhir dengan tinjunya yang mengirim pedang Stella ke atas, menciptakan celah baginya untuk mendaratkan tinjunya di wajah Stella. Tubuh Stella terhempas dengan darah keluar dari dahinya. Namun, Stella tidak jatuh karena dia mengurangi kerusakan dengan tidak menahan benturan dan menekuk tubuhnya seperti pohon willow melawan angin. Itu adalah metode yang sama yang digunakan Iki meskipun Stella tidak bisa melakukannya sebaik Iki dan masih mengalami beberapa kerusakan. Nasim kemudian bergerak masuk lagi dan Stella membela diri dari rentetan pukulannya. Nasim akan meluncurkan pukulan atas, tapi Stella meluncurkan headbutt ke arah tinju yang datang padanya. Kepalan tangan Nasems dipukul mundur dan posisi tubuhnya bergeser, dan pada saat itu Stella memotongnya dari sisi kiri ke bahu kanannya.
Tubuh Nasim seharusnya dipotong menjadi dua tapi tidak ada satu darah pun yang keluar darinya. Tidak ada perasaan daging dan tulang dipotong. Itu seperti pedang menembus tubuh Nasim seolah-olah itu adalah pasir. Sementara Stella bingung dengan apa yang terjadi, Nasim tiba-tiba berada di depannya dan menjentikkan dahinya. Stella terpesona, dan menabrak dinding bangunan. Stella mencoba untuk bangkit kembali dan penglihatannya bergetar hebat. Nasim memuji Stella atas gerakannya sebelumnya tetapi dia mengatakan kepada Stella bahwa itu tidak berguna karena dia abadi. Stella kemudian berhasil berdiri dan memberitahu Nasim bahwa dia telah mengetahui bahwa kemampuannya adalah jenis gangguan alam, kemampuan untuk memanipulasi pasir. Stella percaya bahwa tubuh Nasim tampaknya abadi, karena Nasim mengubah tubuhnya sendiri menjadi pasir ketika Stella memotong tubuhnya, dan pukulannya kuat karena tinjunya ditutupi dengan pasir yang mengeras yang diperkuat dengan jumlah sihir tingkat desperado yang sangat besar. Namun, Nasim menertawakannya karena kemampuannya bukanlah sesuatu yang murah. Nasim kemudian mengatakan bahwa dia harus menunjukkan mengapa dia disebut Habub atau Dewa Gurun Kematian. Untuk pertama kalinya, Nasim mengeluarkan tangan kanannya dari sakunya dan pada saat itu Stella menggunakan sayap apinya untuk menjauh darinya. Nasim memiliki aura jahat pada dirinya dan tangan kanannya memiliki aroma kematian yang menempel padanya. Stella dapat mengetahui bahwa aroma kematian Nasim melebihi yang dimiliki Orgaule. Stella bertanya-tanya apakah Nasim telah membunuh puluhan atau ratusan ribu orang yang mengakibatkan dia memiliki aura seperti itu. Nasim memberitahu Stella bahwa tidak ada artinya lari dan dia akan membantai semua orang. Nasim mengangkat tangan kanannya ke atas dan menciptakan badai pasir. Stella tidak tahu apa yang akan Nasim lakukan tapi Stella mengerti bahwa di tangan kanannya ada tulisan pembantaian, dan Stella harus menghentikannya. Namun, tubuh Stella tidak bisa bergerak karena ketakutan. Sementara Stella bingung harus berbuat apa, Nasim mengayunkan tinjunya. Scan berpindah di dalam kastil di Flarevek, para penjaga melanjutkan untuk menyerang wanita berbaju hitam, yaitu Ein, yang merupakan penyusup. Ein memetik kelopak buket bunga yang dibawanya dan menyebarkannya. Tiba-tiba, para penjaga jatuh satu persatu. Bukan hanya para penjaga, para pelayan di kamar dan Astrea berlutut di lantai. Astrea menyadari hal itu disebabkan oleh aroma bunganya. Ein menjelaskan bahwa bunganya bukanlah bunga lili putih biasa. Mereka adalah bunga ajaib yang disebut Putri Tidur, yang dihasilkan dari perkawinan silang dengan benih yang tertanam di rahimnya, yang merupakan perangkatnya yaitu Astarote. Bunganya mengandung serbuk sari yang memiliki saksitoksin yang dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan pada gajah saat terhirup. Namun, Sirius berhasil menggerakkan tubuhnya dan mengayunkan perangkat berbentuk kapaknya yaitu Ifrit ke arah Ein yang menghindari serangannya. Sirius kemudian bertanya pada Ein mengapa dia dan Orgaule melakukan semua ini. Ein mengatakan itu karena mereka bosan. Ein menyukai berbagai jenis bunga, terutama mawar yang mekar dengan cara menghisap darah orang. Ein menyukai keindahan yang bisa diciptakan dari kehidupan manusia dan Ein pikir dia bisa mencapai hal-hal seperti itu dengan rebellion yang bertujuan untuk menciptakan dunia yang ideal dengan bertarung tanpa memandang penampilan. Namun, pembunuh seperti Ein telah diturunkan menjadi alat untuk melayani kepentingan politik dan bisnis dan sekarang jarang mendapatkan permintaan untuk membunuh. Ein telah menerima undangan dari Orgaule untuk bergabung dengannya di festival dan menerimanya. Ein pikir akan menyenangkan bahwa tanah Vermilion dan Krepliland dipenuhi dengan taman mawar yang ditanam menggunakan kehidupan orang-orang di negara-negara ini. Sirius kemudian menggunakan seni mulia tebasan api yang disebut Gerhana Emas atau pedang berharga iblis api, yang dihindari oleh Ein. Sirius mengatakan bahwa dia mengerti bahwa itu bukanlah sesuatu yang berharga untuk diketahui dan karena itu dia akan menghancurkannya. Ein kemudian melepas sarung tangan panjang hitam yang menutupi seluruh lengan kanannya. Daging lengannya robek dan sebatang pohon anggur berduri keluar dari tubuhnya. Ein menggunakan tanaman merambat yang disebut Rose Whip untuk menyerang Sirius dengan cambuk yang tak terhitung jumlahnya. Cambuk itu sangat cepat dan terlihat seperti memiliki kemauan sendiri, menyebabkan Sirius tidak dapat mengelak sama sekali dan terkena cambukan di sekujur tubuhnya. Sirius jatuh ke tanah saat berdarah dan tidak dapat bangun karena cambukan telah merobek anggota tubuhnya. Kemudian, mawar merah dengan cepat mekar dari telapak tangan kiri Ein dan kemudian jatuh, meninggalkan sebutir biji di tangannya.
Ain kemudian berkata, mekar dengan indah, Bloody Mary atau Ratu Penghisap Darah, sambil menembakkan benih ke arah Sirius. Benih itu jika ditanam di tubuh Sirius akan menyebabkan tanaman merambat dan merobek dagingnya dan keluar dari tubuhnya. Sarafnya juga akan dipotong menyebabkan dia tidak bisa bergerak dan kemudian menjadi pot untuk bunga yang mekar menggunakan hidupnya. Namun, benih tersebut malah terpental seolah membentur tembok yang tak terlihat. Pada saat yang sama, salah satu pelayan yang pingsan berdiri dan bergerak ke arah Ain untuk menyerangnya. Ain kemudian menyerang pelayan itu dengan cambuk mawar, tapi cambuk itu ditolak sebelum mencapai tubuh pelayan. Ain kemudian melompat mundur untuk menghindari gergaji mesin yang diayunkan pelayan padanya. Ain menyadari siapa pelayan itu dari perangkat yang dia bawa dan bagaimana cambuknya ditolak. Ain lalu berkata, aku ingin tahu apa yang kamu lakukan di tempat seperti ini dengan menyamar sebagai pelayan, Fier. Tidak, aku yakin namamu sekarang adalah Yui Tatara bukan? Yui menyaut dengan berkata, apa yang aku lakukan? Katamu, kalimat itu seharusnya adalah kalimatku, kakak perempuan sialan. Setelah menyelesaikan tugasnya di Jepang dan kembali ke rumah yang membesarkannya, cerita berpindah sebelum Yui menyamar menjadi pelayan di Vermilion, yang dimana Yui Tatara menemukan semua orang di rumah termasuk orang tua dan saudara perempuannya dibantai. Ada mawar yang keluar dari tubuh mereka dan sepertinya mereka bunuh diri dengan menggigit lidah mereka atau memukul kepala mereka berulang kali untuk mengakhiri rasa sakit yang mereka derita. Tatara langsung tahu siapa yang bertanggung jawab menilai dari bagaimana mereka mati dan jadi dia menyamar sebagai pelayan di istana Flarefek menunggu Ain muncul di depannya. Ain bertanya pada Yui Tatara apakah dia ada di sini untuk membalas dendam orang-orang di rumah. Yui mengatakan mereka adalah pembunuh sehingga mereka tidak bisa memilih bagaimana mereka mati dan meskipun bagaimana orang tua dan kakak perempuannya meninggal, itu masih pembalasan. Namun, klien di sana juga meninggal dan apa yang dilakukan Ain juga menyebabkan kredibilitas Upgrunds atau keluarga kulit hitam berlumuran lumpur. Sebagai seorang profesional, Yui ada di sini untuk membunuh Ain untuk memulihkan kredibilitas keluarga Upgrund. Ain mengatakan bahwa sebagai kakak perempuan Yui, dia senang melihat Fier yang cengeng menjadi luar biasa. Ain juga bertanya kepada Yui apakah dia bisa melawannya. Kemudian Dirty Rose atau Ain membuat tanaman merambat keluar dari bagian belakang roknya dan menunjuk ke arah Yui. Namun, Yui mengatakan hal-hal tidak akan berjalan seperti yang dipikirkan semua orang, sambil melihat monitor yang menunjukkan sesuatu yang besar juga terjadi di medan perang. Catatan, Upgrund berarti, jurang, Ain berarti, 1, dan Fier berarti, 4, dalam bahasa Jerman. Cerita berpindah kembali di mana raksasa yang tumbuh lebih besar hingga setinggi 300 meter ini hendak meremukkan Iki di bawah kakinya. Iki tidak dapat melarikan diri karena luka-lukanya dan Iki sudah menggunakan semua mananya sebelumnya. Namun, Askarit muncul dan menyerang kaki raksasa itu dengan kapak perangnya. Iki berpikir tidak mungkin untuk mendorong raksasa itu menjauh seperti itu. Tetapi Askarit berhasil menghentikan kaki raksasa itu karena baju besinya terus-menerus menyembuhkannya saat tubuhnya dihancurkan oleh beban raksasa itu. Akhirnya Askarit mendorong kaki itu ke belakang dan menebaskan kapaknya di kaki, menyebabkan raksasa itu roboh. Melihat itu menyebabkan Iki menyadari betapa kuatnya Desperados sebenarnya. Raksasa itu menjadi marah dengan air mata dan air liur, mengatakan bahwa itu menyakitkan dan dia marah. Raksasa itu akan menyerang lagi tapi Askarit melepaskan kapaknya dan melepaskan helmnya. Askarit menatap raksasa itu dan menyuruhnya untuk memotongnya seolah-olah Askarit sedang menegur seorang anak. Raksasa itu kemudian meminta maaf dan melarikan diri sambil menangis, yang menyebabkan Iki menjadi bingung. Askarit menjelaskan bahwa nama raksasa itu adalah Bebe, atau tepatnya Big Baby yaitu, bayi besar. Meskipun Bebe memiliki tubuh yang besar, Bebe sebenarnya adalah anak berusia 5 tahun yang diambil oleh Rebellion. Lalu tiba-tiba, awan hitam yang ada di langit telah lenyap dan ada embusan angin kencang. Di tengah badai debu, Askarit mengatakan dia senang karena sepertinya bantuan telah tiba. Sementara itu di tempat Stella dan Nasim berada, mereka melihat meteorit berdiameter 20 meter turun dari langit yang menerbangkan awan. Batu raksasa itu sedang menuju Nasim dengan cepat dan dia tidak bisa menghindarinya. Nasim menyerang meteorit dengan tinjunya dan itu menyebabkan gelombang kejut yang menyebabkan Stella terlempar dan badai debu tercipta. Stella kemudian melihat ada lubang berdiameter 100 meter di tanah dan nenek muncul di belakangnya.
Serangan yang digunakan Nene adalah Hadou Tensei, seni mulia tipe gravitasi yang menarik puing-puing luar angkasa dari luar angkasa untuk menyerang musuh dan dilarang untuk digunakan oleh Liga kecuali dalam keadaan darurat. Stella bertanya mengapa Nene ada di sini dan Nene menjawab bahwa itu karena Vermilion adalah negara anggota Liga dan jadi Nene di sini untuk membantu sebagai ksatria penyihir alih-alih seorang guru. Kanselir Liga juga telah mengatur bala bantuan untuk dimobilisasi dan 1 juta dari mereka akan segera tiba. Stella berterima kasih kepada Nene karena telah menyelamatkannya tetapi Nene mengatakan dia belum menyelamatkan Stella karena serangan yang dia lancarkan tidak cukup untuk menjatuhkan Nasim. Nasim kemudian terlihat masih berdiri tanpa cedera, yang mengejutkan Stella. Nene mengatakan dia berharap Nasim tidak akan segera dikalahkan meskipun harga dirinya masih sakit karena tidak mampu melukainya sama sekali, tapi itu diharapkan dari seseorang yang disebut penghangat perang terkuat di dunia. Nene kemudian berkata kepada Nasim bahwa penyelamatan yang Nasim buat memiliki bentuk yang indah dan wajah Nasim yang tidak dicukur dan ketidakmampuan untuk tetap tenang juga bagus. Nene juga mengatakan orang liar seperti itu adalah seseorang yang merupakan seleranya dan Nene harus bermain dengannya sebagai gantinya. Nasim menjawab Nene adalah seorang idiot yang tidak tahu bagaimana mengendalikan dirinya seperti rumor yang beredar dan bahwa semua orang lemah di daerah itu akan mati jika Nasim tidak bertahan melawan serangan tadi. Nene kemudian mengatakan bahwa daripada membicarakan hal itu, mereka harus membuat waktu mereka menjadi lebih berharga. Yang Nasim menjawab bahwa Nene adalah wanita gila dan Nasim tidak membencinya. Tapi ketika mereka dekat satu sama lain, Nasim meraih kerah kimono Nene dengan kuat dan melepaskannya dari bahu Nene. Sambil melihat payudara kecil Nene yang terekspos, Nasim berkata, "Maaf, tapi aku tidak tertarik untuk merangkul seorang anak kecil." Meskipun Stella tidak bisa berkata-kata karena ini, Nene di sisi lain mengatakan kepada Nasim untuk tidak mengatakan hal yang dingin seperti itu. Nene juga mengatakan kepada Nasim bahwa Nene sangat menyukainya ketika seorang bajingan seperti Nasim berteriak seperti bayi di bawah selangkangannya, sementara Nene tersenyum dengan kimononya tetap tidak berubah seperti yang ditunjukkan di salah satu foto. Nene dengan sensual membelai lengan kanan Nasim yang meraih kimononya dan Nasim mencoba menarik diri. Namun, Nasim bahkan tidak bisa pecah atau berubah menjadi pasir. Sisi tubuh Nasim kemudian terkena tendangan Nene yang memiliki kekuatan yang mirip dengan bola meriam, dan tubuh Nasim terlempar ke samping sejauh 50 meter dan menabrak sebuah bangunan. Stella tahu bahwa kekuatan tendangan Nene disebabkan oleh kemampuannya memanipulasi gravitasi tetapi Stella masih terkejut karena musuh mampu mengubah tubuhnya sendiri menjadi pasir yang tidak berpengaruh pada tebasan Stella. Nene mengatakan bahwa hal itu dimungkinkan dengan mengeraskan tubuh seperti pasir Nasim, yang dicapai Nene dengan menggunakan kemampuan gravitasinya. Stella kemudian menyadari bahwa dia dapat mencapai hal yang sama dengan menggunakan panasnya sendiri untuk mengubah pasir menjadi kaca sehingga dia meningkatkan panas pedangnya. Namun, Nene menyuruh Stella berhenti karena Nasim masih terlalu berlebihan untuk Stella. Kemudian, pilar debu diterbangkan ke langit oleh Nasim dan bangunan-bangunan di daerah tersebut berjatuhan. Bangunan tidak runtuh tetapi tanah di bawahnya tenggelam dan menjadi seperti perangkap lubang pasir. Dan itu menelan bangunan dan juga tentara Kret Lilen di daerah tersebut. Nene mengatakan bahwa habuk berarti badai debu dalam bahasa Arab dan itu bukan hanya angin kencang. Ini adalah dewa kematian alam yang mengubah segalanya menjadi gurun. Nasim akan mengambil uang, nyawa atau apapun dan kemudian meninggalkannya sebagai pasir. Dia akan menyebabkan semua makhluk hidup mati, menyebarkan tanah mati, dan inilah mengapa dia disebut habuk. Kemampuannya tidak memanipulasi pasir dan pasir itu hanyalah produk sekunder dari kemampuannya. Kemampuan aslinya adalah mengeringkan, dan dia adalah malapetaka dalam bentuk manusia. Ketika kemampuannya menyerap semua kelembaban di kerak bumi, itu berakhir sebagai pasir kering dan tanah akan runtuh karena penurunan permukaan tanah. Nasim, yang mukanya berdarah, senang dengan Nene karena sudah bertahun-tahun terakhir kali dia menerima pukulan seperti itu. Nasim kemudian bergerak menuju Nene dengan kecepatan yang jauh lebih cepat daripada saat dia melawan Stella dan dengan kedua tinjunya membawa kekuatan untuk menghancurkan bumi. Nene memanifestasikan perangkat berbentuk kipas besi kembarnya dan juga bergerak menuju Nasim. Namun, tepat sebelum kedua desperado dapat berbenturan dengan semua yang mereka miliki, mereka dihentikan oleh tebasan yang datang dari atas yang menciptakan dinding debu di antara mereka berdua.
Lalu, ada suara yang meminta mereka untuk menghentikan perkelahian sejenak. Di langit, Johan menunggangi perangkat berbentuk kuda emasnya dan Orgaule ada di sampingnya, berdiri di langit yang kosong. Lunais juga ada di sana duduk di belakang Johan di atas kuda dan orang tua Stella yang mengawasi medan perang di monitor di Istana Kekaisaran terganggu melihatnya. Ain mengeluh melalui benang Orgaule yang digunakan untuk berkomunikasi dengannya, menanyakan mengapa mereka berhenti. Orgaule meminta maaf dan mengatakan bahwa akan ada diskusi penting tentang perang. Stella memanifestasikan sayap apinya dan langsung menuju Orgaule, menyuruhnya untuk melepaskan Luna. Orgaule menyuruh Stella menunggu tapi Stella tidak berhenti dan mengacungkan pedangnya. Namun, Stella berhenti setelah Luna menyuruhnya. Ini mengejutkan Stella karena suara Luna masih memiliki martabat yang biasa dan Stella mengonfirmasi bahwa benang Orgaule hanya ada di Johan. Luna mengatakan dia tidak dimanipulasi dan bahwa Luna pergi ke Raja Kretlillen saat ini, atas kemauannya sendiri. Setelah bangun di rumah sakit, Luna kembali ke Kretlillen untuk bernegosiasi dengan Raja Kretlillen dan menyelesaikan kesalahpahaman. Stella semakin bingung dengan apa yang baru saja dikatakan Luna. Luna menambahkan bahwa ayah mereka mempercayakan kepadanya semua keputusan terkait perang antara Vermilion dan Kretlillen, dan dengan otoritas itu Luna membuat pernyataan kepada semua orang. Sebagai negara anggota Liga Bangsa-Bangsa Ksatria Penyihir, Vermilion telah secara resmi menerima deklarasi perang dari rezim baru Kretlillen. Sesuai peraturan Liga, masing-masing pihak akan memilih 5 ksatria penyihir milik mereka untuk berpartisipasi dalam pertempuran perwakilan yang akan menentukan hasil perang. Baik pemerintah Vermilion dan Kretlillen tidak akan mengizinkan intervensi apapun. Volume berakhir dengan Stella menjadi terkejut atas pernyataan yang tidak bisa dipercaya. Baiklah sobat anime, sekian jauh pembahasan kita di video kali ini. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.